Saat dia terhuyung-huyung dari satu bencana ke bencana lain, baik di Ukraina maupun di dalam negeri, Putin mulai ketakutan, paranoid. Dia melihat ancaman di setiap bayangan, drone setiap kali dia mengintip keluar dari bunker, dan pisau yang siap menusuk punggungnya. Ketakutan ini mendorong Putin untuk mengambil langkah-langkah yang semakin putus asa demi memastikan bahwa dirinya di atas segalanya tetap selamat. Dan keputusasaan itu bisa berarti hilangnya kendalinya atas Rusia dengan cara yang tidak pernah ia bayangkan. Sesuatu yang kelam sedang terjadi di Rusia. Putin sedang mengubah FSB Rusia menjadi versi baru dari KGB. Semuanya demi meredam ketakutannya. Tapi itu adalah langkah yang berbahaya. Semakin banyak kekuasaan yang diterima FSB, semakin sedikit kendali Putin atas Rusia. Segera, FSB akan mengambil alih. Putin sedang menyiapkan kehancurannya sendiri dan dia bahkan tidak menyadarinya. Dalam laporan mengejutkan pada 7 Agustus, Bloomberg mengungkapkan bahwa Putin telah mulai secara besar-besaran memperluas kekuasaan Dinas Keamanan Federal Rusia atau FSB, mengizinkan kelompok tersebut untuk menindak para elit yang kini ditakuti Putin mungkin sedang mengincarnya. Putin yang putus asa untuk mempertahankan cengkeramannya pada kekuasaan telah memerintahkan FSB untuk menyingkirkan para pengkritik dan memastikan tidak ada yang benar-benar bisa menantangnya di dalam Rusia. Seperti yang dikatakan analis politik yang berbasis di Moskow, Andrei Kolesnikov kepada Bloomberg, FSB telah menjadi semacam pengelola utama negara ini. Administrasi politik, Kementerian Luar Negeri, dan blok ekonomi keuangan telah direduksi menjadi staf teknis semata yang melayani keputusan-keputusan yang dibuat dengan keberpihakan pada dinas rahasia. Dengan kata lain, FSB mengendalikan semua hal penting di Rusia saat ini, sementara Putin mengurangi kekuatan organisasi lain dan para elit yang bekerja di dalamnya demi melindungi dirinya dari kebenaran. Putin takut pada para elitnya. Orang-orang yang dulu tunduk padanya kini semakin khawatir atas kegagalan sistem yang telah diciptakan Putin untuk menghadapi dampak perang yang ia mulai melawan Ukraina. Tantangan yang semakin banyak menyebabkan kritik yang meningkat saat Putin menghadapi kecaman atas penanganannya terhadap perang, dampak perang terhadap ekonomi Rusia, dan kenyataan bahwa drone Ukraina menyerang di seluruh wilayah Rusia, membawa invasi kembali hingga ke ambang pintu Rusia dalam prosesnya. Putin adalah seorang pria yang harus menyaksikan ketegangan di antara para elitnya meningkat selama bertahun-tahun. Pada bulan Mei, Center for Eastern Studies mengatakan bahwa tanda-tanda kerusakan sistemik terlihat di seluruh institusi utama Rusia, membuat posisi Putin dalam struktur kekuasaan yang ia ciptakan menjadi jauh lebih lemah. Pada bulan yang sama, iStories melaporkan bahwa ketakutan Putin terhadap upaya pembunuhan yang kemungkinan besar berasal dari dalam maupun dari Ukraina telah membuat Kremlin berada dalam siaga tinggi di tengah gelombang penindakan keras. Mantan Menteri Pertahanan Rusia dan sekarang Sekretaris Dewan Keamanan Sergei Shoigu telah ditandai sebagai aktor yang berpotensi menyebabkan destabilisasi oleh Putin dan FSB-nya. Elit lain seperti Kepala Partai Komunis Rusia Gennady Zyuganov kini merasakan begitu banyak kelemahan pada Putin sehingga mereka bersedia secara terbuka mengkritik kebijakannya. Pada bulan April, Zyuganov berdiri di depan Duma Negara Rusia untuk menyatakan bahwa ekonomi Rusia akan runtuh dan bahwa Putin mungkin segera menghadapi sesuatu yang mirip dengan revolusi Bolshevik tahun 1917. Putin menghadapi reaksi balik di antara para elitnya. Reaksi balik itu datang menjelang pemilihan Duma Negara Rusia yang bisa menjadi tantangan terbesar terhadap otoritas Putin sejak dimulainya invasi ke Ukraina. Pemilihan ini dijadwalkan pada pertengahan September dan akan menjadi pemilihan Duma Negara pertama yang diadakan Rusia sejak Putin menginvasi Ukraina. Pemilihan ini berlangsung saat tingkat persetujuan terhadap Putin menurun drastis dan keinginan agar perangnya segera berakhir semakin besar di dalam Rusia. Putin menyadari semua ini dan tanggapannya adalah memberi kekuasaan lebih besar kepada FSB. Hingga pada dasarnya mereka bertindak seperti KGB di era Uni Soviet. Penindasan sudah dimulai. Saat Putin semakin tenggelam dalam kegilaan paranoid, FSB diberi kebebasan penuh untuk menargetkan siapa saja yang mungkin menjadi ancaman bagi kekuasaannya. Salah satu pendiri Telegram, Pavel Durov, termasuk di antara mereka. Ia didakwa dengan tuduhan terorisme, kabarnya karena ia mengizinkan Dinas Keamanan Ukraina menggunakan aplikasi pesan tersebut. Ini adalah aplikasi yang tersedia secara bebas untuk publik di seluruh dunia, sehingga tuduhan terorisme ini hanyalah alasan yang dibuat-buat oleh FSB untuk mendukung upaya Putin menindak Telegram di dalam Rusia sendiri. Tampaknya lebih mungkin bahwa Durov didakwa karena ia tidak mau memberikan FSB akses tersembunyi ke Telegram yang akan memungkinkan mereka mengakses setiap pesan yang dikirim di platform tersebut tanpa batasan. Boris Nadezhdin adalah korban lain dari penindasan besar-besaran yang dilakukan FSB. Seorang politisi anti-perang yang dilarang menantang Putin dalam pemilihan Rusia tahun 2024. Nadezhdin telah didakwa karena menampilkan simbol-simbol ekstremisme oleh FSB. Kenapa?
karena dia berani menunjukkan foto mendiang Alexei Navalny yang juga merupakan korban dari keinginan Putin untuk menghancurkan setiap bentuk oposisi ketika dia mencoba mencalonkan diri melawan Putin. Nadeždin sejak itu melarikan diri dari Rusia dan kini hidup dalam pengasingan di Prancis untuk menghindari FSB setelah dinyatakan sebagai agen asing. Penindakan lainnya termasuk serangkaian penggerebekan pada 7 Agustus di distrik keuangan Moskow yang menargetkan 9 jaringan pertukaran mata uang kripto ilegal. Lebih dari 20 orang ditahan dan FSB menuduh bursa-bursa tersebut melakukan pencucian uang hasil curian dari warga Rusia melalui penipuan telepon dan mengubahnya menjadi mata uang kripto yang kemudian dikirim ke luar negeri. Anehnya, beberapa dari mereka yang ditahan mengaku di depan kamera bahwa mereka percaya sebenarnya mereka bekerja atas nama FSB atau Badan Pengawas Keuangan Rusia, Rosfinmonitoring. Apakah klaim tersebut benar atau hasil dari penipu yang menyamar sebagai pejabat Rusia masih belum jelas. Tetapi penggerebekan tersebut adalah contoh lain betapa dalamnya dinas keamanan telah menyusup ke dalam kehidupan politik dan ekonomi Rusia. Dan kekuatan yang semakin besar itu bahkan menimbulkan masalah bagi beberapa sekutu terdekat Putin. Ambil contoh Sergei Kirienko. Kirienko adalah Perdana Menteri termuda dalam sejarah Rusia dan telah menjabat sebagai wakil pertama Kepala Staf Administrasi Kepresidenan selama hampir 1 dekade. Dia secara luas dianggap sebagai salah satu orang kepercayaan Putin yang paling dekat dan berpengaruh, serta menjadi salah satu arsitek utama sistem politik domestik Kremlin. Namun bahkan Kirienko pun tampaknya semakin tidak mampu mengendalikan aparat keamanan yang beroperasi di sekitarnya. Menurut laporan dari iStories, pasukan keamanan Rusia semakin bertindak secara otonom, terkadang menangkap pejabat yang terhubung dengan jaringan politik Kirienko tanpa memberitahunya terlebih dahulu. Orang-orang dari lingkaran dalam Kirienko sendiri juga menjadi sasaran. Pada tahun 2024, FSB menangkap Mikhail Polyakov yang saat itu bekerja sebagai wakil direktur keamanan untuk Direktorat Festival Pemuda Dunia, sebuah organisasi yang diketuai oleh Kirienko. Nadeždin adalah contoh lainnya. Sebelum dia diusir dari Rusia, Nadeždin pernah bekerja sebagai penasihat Kirienko pada tahun 90-an. Ini mungkin belum cukup untuk menyebutnya sebagai sekutu Kirienko di abad ke-21, tetapi ada kaitannya dan itu mungkin sudah cukup bagi Putin untuk mengerahkan orang-orang suruhan FSB-nya untuk menyerang Kirienko. Konflik ini lebih dalam daripada sekadar penangkapan individu. Sumber-sumber yang dekat dengan Kremlin dan Dinas Keamanan Rusia menggambarkan adanya perjuangan yang semakin memanas antara blok politik Kirienko dan kelompok Siloviki, termasuk FSB. Seorang orang dalam Kremlin menggambarkan sebuah sistem di mana batas-batas lama mulai menghilang dan semakin tidak ada seorang pun, bahkan mereka yang memiliki koneksi kuat yang dijamin mendapatkan perlindungan. Inilah yang terjadi ketika kekuasaan di tangan versi baru KGB ini menjadi tidak terkendali. FSB menjadi pusat dari segalanya di Rusia. Dan Putin adalah orang yang membuat itu semua menjadi mungkin. Yang kita lihat adalah Putin semakin mengandalkan kelompok garis keras di dalam lembaga keamanan untuk mempertahankan rezimnya. Itu mungkin terdengar seperti hal yang khas dari Putin bagi pengamat luar, tetapi tingkat ketergantungan itu sedang berubah. Meskipun telah memimpin negara otoriter selama lebih dari seperempat abad, Putin secara tradisional berusaha menjaga keseimbangan antara berbagai faktor yang saling bersaing di kalangan elit Rusia, dinas keamanan, teknokrat, kepentingan oligarki, dan administrasi kepresidenan. Kirienko sendiri telah menjadi salah satu manajer kunci dari sistem itu. Sekarang, keseimbangan itu mulai terkikis. Namun Putin tahun 2026 bukanlah Putin tahun 2016. Seiring dinas keamanan mendapatkan otonomi yang lebih besar, tokoh-tokoh yang dulunya tampak terlindungi karena kedekatan mereka dengan Putin, kini menyadari bahwa patronase politik tidak lagi sekuat dulu. Dan perjuangan Kirienko dengan Siloviki menjadi salah satu contoh yang paling jelas. Putin dengan memberdayakan FSB mungkin mendapatkan kendali lebih besar dalam jangka pendek. Tetapi ada ironi di sini, semakin otonom dan kuat aparat keamanan, semakin sulit bagi satu aktor politik pun, termasuk Putin sendiri, untuk mengendalikan semua yang mereka lakukan. FSB yang lebih kuat. Karena itu bisa menjadi hal yang sangat buruk bagi Putin, terutama dalam jangka panjang. Kami akan segera menjelaskan alasannya, tapi sebelum itu, ini adalah acara militer, dan kami membuat video seperti ini untuk menunjukkan bagaimana kekuasaan sebenarnya bekerja. Jika Anda ingin melihat lebih banyak, pastikan Anda sudah berlangganan saluran ini dan mengaktifkan notifikasi. Bukan rahasia lagi bahwa Putin secara bertahap telah memperluas kekuasaan FSB, terutama selama Perang Ukraina berlangsung. Perluasan bertahap itu semakin cepat pada tahun 2025, di mana intelijen Ukraina mengatakan pada bulan Juli tahun itu bahwa Putin sedang mengubah Rusia menjadi kediktatoran militer karena kekuasaan FSB yang semakin menonjol. Pernyataan itu muncul setelah Putin menandatangani dekret yang menyatakan bahwa tidak ada kapal asing yang dapat memasuki pelabuhan Rusia tanpa terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari FSB. Perubahan lebih lanjut dalam sistem hukum Rusia telah memberikan FSB wewenang untuk mengontrol bagaimana institusi ilmiah Rusia bekerja sama dengan negara asing, bersama dengan kemampuan untuk melaksanakan putusan pidana dan menasionalisasi
properti, menurut laporan UKRI dan Forum pada saat itu. Ekspansi kekuasaan yang lebih besar lagi terjadi selama paruh pertama tahun 2026 saat Putin bereaksi terhadap penurunan dukungan publik atas invasinya ke Ukraina. The Jamestown Foundation melaporkan pada bulan April bahwa kekuasaan FSB telah berkembang di 5 bidang utama hanya dalam beberapa bulan pertama tahun 2026. Sekarang, FSB dapat mengatur semua kontak antara para ilmuwan, baik dalam negeri maupun luar negeri. FSB juga dapat memilih untuk memblokir akses internet kapan saja mereka mau, serta membuka pusat penahanan mereka sendiri. Jaringan digital tidak lagi aman dari FSB. Mereka dapat meminta akses penuh kapan saja, yang menjelaskan kejatuhan salah satu pendiri Telegram. FSB sekarang bahkan dapat mengontrol akses ke jenis situs web apa saja yang dapat diakses oleh warga Rusia di masa depan. Dan sekarang kita menghadapi gelombang baru penindasan. Sekarang tidak ada lagi pengawasan nyata terhadap kekuasaan FSB. Mereka bertindak hampir secara otonom, seolah atas perintah Putin, tetapi sebenarnya menjadi kekuatan tersendiri, membentuk Rusia sesuai keinginan mereka sendiri. Saat ini, tujuannya adalah menciptakan versi Rusia yang disetujui Putin. KGB abad ke-21. Nyaman dan akrab bagi Putin yang dulunya adalah agen KGB sebelum karir politiknya menanjak setelah runtuhnya Uni Soviet. Bagi Putin, memperluas kekuasaan FSB adalah tentang membangun organisasi yang mencerminkan organisasi yang lama menjadi bagiannya. Putin mengendalikan FSB dan FSB melakukan apa yang ia perintahkan. Setidaknya, itulah yang Putin pikirkan. Dan meskipun itu mungkin benar saat ini, ketika FSB menindak para elit yang dianggap mengancam kekuasaan Putin, sebenarnya yang dilakukan pemimpin Rusia itu adalah menciptakan organisasi yang bisa mengendalikannya. Putin terisolasi di puncak, hanya FSB yang dipercaya untuk melayani kepentingannya. Tidak ada pengawasan, tidak ada keseimbangan, tidak ada yang bisa menghentikan FSB melakukan apapun yang mereka inginkan, terutama karena institusi federal Rusia lainnya semakin melemah seiring FSB yang semakin kuat. Ini resep menuju bencana. Sendirian dan tanpa orang lain yang dia percayai, Putin telah menempatkan dirinya untuk menjalankan Rusia sesuai dengan cara yang menurut FSB seharusnya dijalankan. Kebutuhan putus asa Putin akan kendali telah membuatnya mengisolasi diri sampai pada titik di mana dia bisa dimanipulasi untuk mempercayai apapun yang diinginkan FSB untuk dia percayai. Mari kita lihat realitas Putin di dalam Rusia saat ini. Terobsesi dengan apa yang disebut operasi militer khusus yang gagal mencapai tujuan apapun yang telah dia tetapkan. Putin benar-benar kehilangan fokus dalam memimpin Rusia. Setiap keputusan yang dia buat selalu dipengaruhi oleh apa yang terjadi di Ukraina. Setiap kali pajak naik, itu karena Putin membutuhkan dana untuk Ukraina. Ketika Putin berbicara tentang tantangan populasi Rusia, sebenarnya maksudnya dia tidak ingin kehabisan tentara yang bisa dia kirim untuk mati dalam perangnya. Putin memakai kacamata kuda soal Ukraina, yang berarti dia tidak bisa melihat apa yang sebenarnya terjadi di negaranya sendiri. Putin tidak lagi menentukan apa yang menjadi kepentingan terbaik negara. Begitu juga dengan banyak kelompok yang dulu ada di Rusia untuk membantunya dalam kebijakan dalam negeri. Sekarang FSB yang berkuasa dan satu-satunya perhatian mereka saat ini hanya soal keamanan. Tidak ada ruang untuk reformasi sosial, tidak ada upaya untuk membantu masyarakat yang sedang berjuang menghadapi dampak ekonomi akibat perang, atau drone yang terbang di atas kepala setiap hari. Putin secara aktif meruntuhkan struktur-struktur yang dulu ia bangun untuk memperkuat cengkeramannya atas kekuasaan. Semuanya demi memberikan lebih banyak wewenang kepada FSB. FSB yang dulu berada di bawah otoritas kekuatan lain, kini berada di atas segalanya. Tapi sekali lagi, Putin yang menjalankan FSB, bukan? Jika memang begitu, tentu saja Putin hanya menciptakan struktur kekuasaan yang lebih terpusat dengan segala sesuatu di Rusia berpusat padanya. FSB sebagai anjing-anjing suruhan Putin dan Putin sendiri sebagai tuannya. Tapi begini soal sistem checks and balances. Sistem itu mencegah satu entitas mengendalikan segalanya, sampai hanya entitas itu yang membuat keputusan. Bagi Putin, checks and balances itu bukan dihilangkan untuk menguntungkannya. Penghapusan itu justru menguntungkan FSB. Dan ketika FSB tidak bertanggung jawab kepada siapapun, seperti yang terjadi sekarang, maka FSB menjadi sesuatu yang bahkan Putin sendiri tidak bisa kendalikan lagi. FSB akan melampaui tuannya, dan kita mulai melihat tanda-tanda bahwa hal ini sedang terjadi sekarang. Kami menyebutkan Putin kehilangan fokus pada Rusia sendiri bukan tanpa alasan. Obsesi yang dimiliki pemimpin Rusia terhadap Ukraina telah menempatkannya pada posisi yang ideal untuk diisolasi oleh FSB dan dicekoki cerita apapun yang ingin disampaikan FSB kepadanya. Bayangkan skenario ini, Putin memanggil seorang preman FSB untuk memberinya pembaruan tentang apa yang terjadi dalam perang Ukraina dan di Rusia sendiri. Semuanya baik-baik saja, kata preman itu kepada Putin. Di Ukraina, pasukan kita maju dengan kecepatan rekor. Donbas pasti akan jatuh pada akhir tahun ini. Dan rakyat, mereka mencintai Anda lebih dari sebelumnya. Anda tidak punya oposisi politik. Kami sudah menyingkirkan semua itu untuk Anda. Dan tindakan keras kami telah memastikan tidak akan ada pemberontakan sosial.
Percayalah pada kami bertindak demi kepentingan terbaik Anda. Dulu, Putin punya elit dan tokoh lain di lingkaran dalamnya yang bisa membantah laporan seperti ini dengan asumsi bahwa FSB memberikan informasi palsu kepada Putin. Sekarang tidak ada lagi orang seperti itu di lingkaran dalam Putin. Dan dengan kekuasaan yang tak terbatas, FSB bisa menindak siapa saja yang dianggap sebagai ancaman. Bukan ancaman bagi Putin, tapi ancaman bagi kemampuan FSB untuk menyampaikan narasi yang diinginkan kepada pemimpin Rusia itu. Apakah itu terdengar tidak realistis? Seharusnya tidak. Putin sudah mengisolasi dirinya sendiri dan ada laporan yang bocor bahwa dia menerima informasi palsu dari semua sumber, membuatnya terjebak dalam gelembung delusi ciptaannya sendiri. FSB tidak berniat menggembosi gelembung itu. Sebaliknya, mereka akan terus memasukkan informasi yang dirancang untuk meyakinkan Putin agar memperluas kekuasaan FSB lebih jauh. Dan kenapa tidak? Putin sama sekali tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi di Rusia saat ini. Dia tersesat dalam paranoianya sendiri. Penampilan publik oleh Putin menjadi jarang pada 20 tahun 2026. Itu karena dia menghabiskan sebagian besar waktunya bersembunyi di bunker, di mana dia aman dari drone Ukraina serta dari para calon pembunuh dan perebut kekuasaan yang dia yakini bersembunyi di setiap sudut gelap. Dalam sebuah laporan pada bulan Mei, Forbes mengatakan bahwa Putin menghabiskan hampir seluruh waktunya di sebuah gugusan bunker bawah tanah yang sangat besar, di mana dia telah mengembangkan rasa tidak percaya terhadap elit Rusia dan telah memperkecil lingkaran penasihatnya hingga seminimal mungkin. Ini adalah situasi yang sempurna bagi FSB yang ingin membangun kekuatannya sendiri dengan memberi Putin informasi palsu. Dan ini bukanlah taktik baru bagi FSB atau siapapun. Selama bertahun-tahun, orang-orang di sekitar Putin telah memberinya informasi palsu, baik untuk mencari muka maupun untuk melayani tujuan mereka sendiri. Pada 15 Juli, media United 24 menerbitkan sebuah laporan yang menampilkan komentar dari Dmitry Skorobutov, mantan editor program berita Vesti yang dijalankan oleh negara Rusia. Skorobutov mengatakan bahwa sejak tahun 2012, programnya ditugaskan untuk membuat versi berita bagi penonton utama yang dirancang hanya melaporkan apa yang ingin dilihat Putin. Mereka mencoba mulai mengisolasi dia justru dari peristiwa nyata, dari arus informasi, belum lagi kontak dengan dunia luar, ujar sang propagandis. Apakah FSB adalah mereka yang disebutkan Skorobutov? Bahkan jika bukan, laporan ini menunjukkan betapa rentannya Putin untuk ditipu dengan informasi palsu karena isolasinya. Kita melihat kesamaan ketika berbicara tentang perang Ukraina. Jurnalis investigasi Rusia Andrei Zakharov mengatakan bahwa semua yang diketahui Putin tentang perang yang ia mulai dikendalikan oleh mereka yang ingin memanipulasinya. Situasinya adalah, sayangnya, sebuah negara yang sedang melancarkan perang yang mengerikan, dipimpin oleh seorang pria yang menolak menggunakan internet dan sepenuhnya bergantung pada dua sumber informasi, yaitu media dan FSB. Ini adalah hal yang mengerikan, kata Zakharov. Institute for the Study of War mengatakan hal serupa pada akhir tahun 2025. Menyatakan bahwa pelaporan perang yang salah, baik dari para jenderal Putin maupun orang-orang yang ditugaskan Putin untuk menyampaikan laporan dari para jenderal tersebut, telah memberikan kesan yang salah kepada Putin bahwa Rusia sedang mengalami kemajuan besar di Ukraina. Padahal kenyataannya justru sebaliknya. Jadi sebenarnya, Putin itu sebenarnya sosok seperti apa? Seorang pemimpin yang menolak menggunakan internet dan mengandalkan FSB, serta media yang dikendalikan negara untuk mendapatkan informasinya, media yang baru saja kita ketahui telah dimanipulasi untuk memberinya cerita-cerita yang ingin ia dengar, dan FSB yang jelas memiliki kepentingan untuk memanipulasi Putin demi memperkuat dirinya sendiri. Semua ini tentang kendali, tapi tidak ada hubungannya dengan memberikan lebih banyak kendali kepada Putin. Seiring kekuasaan FSB semakin meluas, itu hanya akan memperkuat gelembung yang telah mereka ciptakan di sekitar Putin. Pemimpin Rusia dilindungi dari kenyataan dengan sangat baik, sehingga dia tidak menyadari bahwa ancaman dari dalam yang selalu dia takuti benar-benar ada. Tapi ancaman itu bukan berasal dari kalangan elit. Ancaman itu datang dari FSB yang telah dia beri kekuasaan. Dan ketika FSB siap mengambil alih dari Putin, yang perlu mereka lakukan hanyalah mengambil jarum besar dan meletuskan gelembung yang mereka ciptakan sendiri. FSB sedang mengambil alih. Putin terlalu buta dan terlalu paranoid terhadap orang lain untuk menyadarinya. Saat Putin bersembunyi dan memberikan lebih banyak kekuasaan kepada FSB, Ukraina terus menambah tekanan dengan serangan drone jarak jauh yang membuat rakyat Rusia semakin marah kepada para pemimpin mereka. Apa yang terjadi pada Wildberries adalah contoh yang sempurna. Strategi ini sepenuhnya bertujuan untuk meningkatkan ketidakpuasan, dan saat FSB semakin kuat, mereka mungkin pada akhirnya akan menggunakan ketidakpuasan itu sebagai alasan untuk menyingkirkan Putin secara permanen. Strategi Wildberries Ukraina benar-benar jenius, dan Anda bisa mengetahui alasannya dengan menonton video kami. Jika Anda menikmati video ini, pastikan untuk berlangganan acara militer kami, agar Anda tidak ketinggalan analisis kami tentang berbagai kesalahan yang dibuat Putin. Terima kasih telah menonton.